Salam sehat. Kita bahas tentang kesemutan. Kadang kita mengalami tentang kesemutan. Dan semakin umur, katalah kepala 5 ke atas, itu mulai sering mengalami kesemutan. Dari kesemutan tanpa sebab sampai kesemutan yang itu adalah tanda dari suatu penyakit. Nah, artinya dua kemungkinan kita kesemutan yang tanpa sebab dan bukan tanda penyakit. Yang kedua, kesemutan bagian dari tanda penyakit. Ya. Nah, sekarang kalau yang bukan tanda penyakit, ya misalnya ketika kita tiduran, tangan kita ini buat sandaran kepala, buat bantalan, agak lama, maka setelah itu kesemutan. Kita duduk bersila, ya, agak lama, setelah itu nanti kaki kesemutan. Atau duduk dengan lutut dilipat ya, dalam jangka waktu cukup lama, maka setelah itu kesemutan. Itu hal yang wajar. Karena ada saraf-saraf tepi, saraf yang ada di lengan, kemudian di tungkai, ini seperti tercepit oleh otot kita sendiri. Ya, atau terkena beban dari organ kita sendiri atau tubuh kita sendiri. Maka ibarat seperti selang air, harusnya ini air itu lancar, tiba-tiba karena ditekan di tengah, maka air ini nggak bisa keluar. Nah itu sama, ya harusnya airan saraf ini lancar, tapi tiba-tiba karena buat tiduran, dalam jangka tua lama, maka seperti tertekan. Nah setelah itu kesemutan. Itu hal yang wajar. Pada anak-anak pun bisa terjadi. Itu kesemutan yang bukan tanda-tanda penyakit. Nah sekarang yang kesemutan menunjukkan sebuah tanda penyakit, itu yang pertama kesemutan pada jari-jari tangan kita ini, yang disebut dengan CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Nah, biasanya ada gangguan di pergelangan tangan ini. Karena pergelangan tangan ini dalamnya seperti ada karet gelang. Yang satu ketika dia mencepit ya di pergelangan tangan ini sehingga airan darah dan saraf yang ke jari-jari ini agak terganggu sehingga terjadi kesemutan. Maka pengobatannya ini kita harus sering olahraga terhadap jari kita ini supaya lancar. Kemudian ketika ada kesemutan, udah kita lepas. Ya, kita lepas beberapa saat supaya ini lancar. Tapi kalau misalnya sering, maka ini harus dibawa ke dokter saraf. Perlu dilakukan beberapa tindakan. Awalnya bisa dengan suntikan. Kalau masih tetap lagi, maka ini harus ke bedah saraf untuk dilakukan operasi. Ya, itu kalau carpal tunnel syndrome atau CTS. Bisa juga kesemutan pada daerah lengan, ya lengan sampai ke tangan, karena adanya tercepitnya saraf di tulang belakang yang bagian leher. Karena tulang belakang ini kan terbagi leher, kemudian torakal atau daerah dada, daerah punggung, kemudian di daerah bawah. Nah, kecepitnya tulang saraf oleh tulang belakang di leher ini menyebabkan kesemutan di lengan. Ya. Nah, tercepit ini bisa banyak faktor. Bisa karena kekakuan yang statis akibat dari sikap. Ya, misalnya kita duduk terus kemudian di laptop atau komputer ya dengan posisi yang agak nunduk, ini juga lama-lama bisa terjadi gangguan pada tulang-tulang punggung, tulang belakang yang bagian leher. Ya, itu bisa. Bisa juga tadi carpal tunnel syndrome
Itu juga bagian dari sering kitanya pekerjaan yang mengetik, ya, gitu. Sehingga Anda kalau misalnya pekerjaan Anda ini yang terlalu banyak melakukan aktivitas ini agak membungkuk, agak nunduk gini, ya, maka harus 1 jam sekali lah, 1 sampai 2 jam sekali itu untuk menggerakkan leher, ya, agar kendor tulang-tulang belakang ini, ototnya di setiap tulang punggung di leher ini bisa agak lebih kendor, ya, tidak terlalu tegang. Tuh. Ya, itu kalau kesemutannya akibat dari terjepitnya saraf di tulang punggung bagian leher. Tapi kalau karena kecelakaan, maka tindakannya harus ke ortopedi, dokter bedah tulang, untuk dilakukan tindakan supaya saraf ini tidak lagi terjepit. Ya. Nah, kemudian kesemutan yang lain kalau ini nggak ada masalah, tapi sering kesemutan, maka bisa jadi yang pertama karena tanda awal stroke, karena ada gangguan di susunan saraf pusat di otak ini. Ya. Itu yang kedua bisa karena faktor penyakit diabetes, kencing manis yang lama, yang mungkin sering tidak terkontrol. Artinya kadang naik turun. Ya, itu. Kemudian yang ketiga karena perokok lama. Perokok lama ini bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah dan saraf. Ya. Sehingga kalau Anda sering kesemutan, tadi carpal tunnel syndrome enggak. Akibat dari susunan terjepitnya tulang saraf pada tulang punggung leher juga terabaikan, maka Anda harus berpikir kemungkinan tadi diabetes, perokok lama, atau ternyata punya darah tinggi yang sampai mengganggu di susunan saraf pusat. Sehingga Anda perlu ke penyakit dalam di awal. Ya. Tuh. Cek, karena sudah kepala 5 ke atas itu Anda harus minimal setahun 2 kali atau sekali lah untuk check up. Sehingga Anda tahu penyakit apa yang sedang terjadi sekalipun ada keluhan-keluhan ringan. Itu ya, apabila ada kesemutan baik di tangan maupun di kaki yang sering, maka Anda harus segera mencari penyebabnya. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Salam sehat.